Pernahkah anda berbaring diam di malam hari, di tempat yang sunyi, lalu tiba-tiba merasakan gatal di suatu tempat, mungkin di kaki, punggung, atau kepala? Lalu anda menggaruknya pelan-pelan, mengira itu mungkin hanya kulit kering atau alergi ringan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi tahukah anda, terkadang perasaan kecil itu adalah cara tubuh anda berbisik kepada anda, mencuba menceritakan sebuah cerita di dalam diri anda, bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika kita masih muda, tubuh sering bereaksi keras, demam, nyeri, dan kelelahan. Namun seiring bertambahnya usia, tanda-tanda tersebut menjadi lebih lembut dan tenang. Ia berhenti berteriak, tapi mulai berbisik. Dan salah satu bisikan tersebut adalah rasa gatal yang terus-menerus tanpa sebab yang jelas. Saya pernah mendengar seorang doktor mengatakan bahawa setiap malam sekitar jam 10 betisnya akan gatal. Awalnya dia mengira itu karena kulitnya kering, jadi dia pakai krim dan itu saja. Namun hari demi hari, rasa gatal itu tak kunjung berhenti. Baru setelah dia pergi ke doktor, dia menemukan bahawa itu adalah tanda awal sirkulasi darah yang buruk, sesuatu yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Saat itu, dia mengatakan kepada saya, "Jika saya tahu lebih awal, saya akan mendengarkan tubuh saya sejak pertama kali gatal." Soalnya, terkadang tubuh tak perlu berteriak. Sedikit gatal, sedikit rasa tidak nyaman, bisa menjadi pesan agar anda lebih memperhatikannya. Dan jika kita belajar mendengarkan sinyal-sinyal tersebut dengan lembut, mendalam, maka mungkin kita akan hidup lebih sehat, lebih damai, dan menjadi tua dengan indah. Pernahkah anda merasakan gatal yang berkepanjangan di bagian kaki, terutama bagian bawah seperti betis, pergelangan kaki, atau sekitar tulang kering, tanpa sebab yang diketahui? Mungkin anda mengira itu hanya karena kulit kering, cuaca, atau sekadar usia. Tapi pelan-pelan saja, karena terkadang perasaan yang tampaknya kecil itulah yang menjadi cara tubuh anda mengirimkan pesan penting. Rasa gatal di kaki, apalagi sudah pakai lotion atau ganti shower gel, tapi masih tak kunjung hilang, bisa menjadi sinyal awal bahawa darah di tubuh anda tidak bersirkulasi sebaik sebelumnya. Dan hal ini tidak hanya memengaruhi kulit anda, tetapi juga dapat berdampak lebih dalam pada kesehatan jantung dan memori anda. Izinkan saya menceritakan kisah Dennis, seorang pria berusia 2 tahun yang mengira bahawa kaki gatal hanyalah masalah kulit kering di usia tua. Dennis sering duduk dalam waktu lama, jarang bergerak, dan setiap malam terasa gelisah dan gatal pada kakinya. Awalnya dia hanya menggoleskan krim dan berusaha menahannya, namun perasaan itu semakin tidak nyaman. Tidak ada kemerahan, tidak ada ruam, hanya rasa gatal yang terus-menerus yang membuatnya terjaga sepanjang malam. Yang tidak diketahui Dennis adalah perasaan tersebut berasal dari darah yang tidak bersirkulasi dengan baik di kakinya, terutama di pembuluh darah kecil. Ketika sirkulasi darah buruk, kulit tidak mendapat nutrisi yang cukup, menjadi kering, mudah teriritasi, dan mengirimkan sinyal minta tolong berupa rasa gatal. Dan jika tidak diperbaiki, kondisi ini bisa menimbulkan akibat yang lebih serius seperti angina, pusing, atau bahkan kehilangan ingatan. Karena darah tidak hanya dibutuhkan untuk kaki anda, tetapi juga untuk memberi nutrisi pada otak anda. Kabar baiknya adalah tubuh anda selalu memberi anda belanda kesempatan untuk berubah sebelum terlambat. Anda hanya perlu memperhatikan dan segera bertindak. Langkah kecil setiap hari. Seperti berjalan 10 menit di pagi hari, mengistirahatkan kaki di bangku kecil saat duduk, dan memutar pergelangan kaki dengan lembut beberapa kali setiap jam dapat memberikan perbezaan besar. Jika bisa, coba kenakan stocking kompresi ringan untuk membantu sirkulasi lebih baik. Dan jangan lupa untuk minum air putih yang cukup, sesuatu yang terlihat sederhana namun mudah dilupakan ketika usia membuat rasa haus kita berkurang. Kaki gatal adalah hal kecil, namun juga bukan sesuatu yang perlu ditakuti, asalkan anda memahami dan bertindak cepat. Tubuh selalu mempunyai caranya sendiri untuk berbicara kepada anda, terkadang melalui rasa lelah, terkadang melalui rasa gatal. Yang penting adalah, apakah anda mendengarkan? Cintai diri anda dengan memperhatikan bisikan tersebut. Dan mulai hari ini, hanya dengan beberapa perubahan ringan, anda dapat membantu kaki anda dan jantung anda menjadi lebih sehat dan bersemangat setiap hari. Tahukah anda, ada kalanya tubuh anda ingin bersuara, tetapi anda tidak menggunakan kata-kata
Sebaliknya, ia memilih cara yang sangat tenang. Seperti rasa gatal di punggung saya, tepat di tempat yang tidak dapat saya jangkau. Mungkin terdengar sepele, namun jangan buru-buru mengabaikannya, karena terkadang sinyal-sinyal yang tampaknya tidak berbahaya tersebut adalah cara tubuh kita membisikkan peringatan. Saya dalam masalah. Bayangkan kisah Janice, seorang bibi berusia 76 tahun yang tinggal sendirian, masih berusaha mengurus dirinya sendiri. Baru-baru ini, dia mendapati dirinya lebih lelah dari biasanya. Matanya gelap, kakinya sedikit bengkak, dan khususnya setiap malam punggungnya terasa kesemutan. Tepat di tengah-tengah, tempat yang tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk berbalik, dia tidak dapat mencapainya. Dia hanya berfikir, pasti karena sabun baru, lalu berganti ke jenis lain. Tidak membantu, dia mencoba mengoleskan krim, mengganti pakaian, mencuci selimut, tetap tidak ada perubahan. Itu aneh. Apa yang Janice belum sadari adalah bahwa hati dan ginjalnya, dua pabrik penyaringan terpenting dalam tubuh, sedang kelebihan beban. Ketika hati atau ginjal tidak berfungsi dengan baik, limbah dan racun menumpuk di dalam darah. Dan coba tebak, kulit, organ terbesar kita akan angkat bicara. Bukan dengan kata-kata tapi dengan sensasi kesemutan yang tidak menyenangkan. Biasanya di area sensitif seperti punggung atas, tempat banyak saraf terkonsentrasi. Kedengarannya serius, namun kabar baiknya adalah Anda dapat mendeteksinya sejak dini dan memperbaiki situasi hanya dengan beberapa perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari Anda. Pertama, pastikan tubuh Anda selalu terhidrasi. Air adalah pendamping hati dan ginjal. Setiap teguk air yang Anda minum adalah ucapan terima kasih diam-diam dari organ dalam Anda. Mengurangi garam, membatasi makanan olahan, menghindari alkohol. Ini bukan hanya nasihat dalam buku, tetapi kunci untuk membantu organ Anda bernapas. Dan jika Anda mengonsumsi banyak obat setiap hari, tanyakan dengan hati-hati kepada dokter Anda apakah ada di antara obat tersebut yang memengaruhi hati atau ginjal Anda. Tes darah sederhana dapat memberi Anda jawaban yang jelas, dan terkadang tepat pada waktunya dapat mencegah hal yang lebih besar. Punggung yang gatal mungkin hanya gangguan kecil, tetapi juga bisa menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan Anda. Jangan menunggu sampai Anda lelah dan kehabisan tenaga untuk mencari penyebabnya. Dengarkan tubuh Anda, percayalah pada apa yang Anda rasakan meski hanya sedikit gatal. Karena dalam kelembutan itu, tubuh sedang berbisik, tolong perhatikan aku sedikit. Dan tahukah Anda, sedikit perawatan setiap hari sudah cukup untuk membuat Anda tetap sehat untuk waktu yang lama, hidup lebih utuh dan lembut setiap saat. Pernahkah Anda memperhatikan, ada malam-malam saat Anda sedang istirahat, bersiap tidur, tiba-tiba kulit kepala Anda mulai terasa gatal, atau mungkin bagian belakang leher, area leher. Padahal tidak ada kemerahan, tidak ada ketombe, dan tidak ada ganti sampo baru. Dan Anda mulai menggaruk, semakin sering Anda menggaruk, semakin terasa gatal dan tidak nyaman. Tapi mungkin apa yang tubuh Anda sebenarnya ingin katakan tidak ada di kulit kepala atau leher Anda, yang terletak lebih dalam, di dalam pikiran Anda. Daerah kulit kepala dan leher adalah rumah bagi banyak saraf. Zat emosi terpendam. Sesaat Anda terlalu stres, merasa cemas berkepanjangan, atau ada sesuatu yang mengganggu Anda selamanya dan Anda tidak bisa membicarakannya, tubuh Anda akan bereaksi. Tapi tidak dengan air mata atau kata-kata, namun dengan rasa gatal yang tumpul dan berkepanjangan. Begitulah cara tubuh mengatakan, aku lelah, tolong dengarkan aku sebentar. Ada seorang pria bernama Ray, berusia lebih dari 70 tahun yang pernah berbagi dengan saya. Saya tidak merasa sedih atau stres. Hanya saja akhir-akhir ini, saya menderita insomnia dan kepala saya gatal terus-menerus setiap malam. Saya pikir itu karena sampo atau bantal, tapi saya mengubah segalanya dan masih sama. Setelah beberapa saat, Ray menyadari, diam-diam dia membawa banyak kecemasan tentang kehidupan setelah pensiun. Ia khawatir dirinya tidak berguna lagi, khawatir dengan keuangan, khawatir anak cucunya tidak lagi membutuhkannya. Dia tidak pernah mengatakan perasaan itu, dan tubuhnya memilih cara lain untuk berbicara melalui rasa gatal. Sebenarnya banyak orang yang seperti Ray. Kita pikir kita baik-baik saja, tapi tubuh kita mengatakan sebaliknya. Dan hal baiknya adalah ada cara yang sangat sederhana untuk mulai pulih.
Anda bisa mencoba latihan pernapasan ringan, tarik napas perlahan selama 4 detik, tahan sebentar, lalu buang napas selama 4 detik. Ulangi ini beberapa kali sehari, terutama pada malam hari sebelum tidur. Anda juga bisa melangkah keluar, berjalan di bawah sinar matahari yang lembut, atau sekadar duduk diam dan mendengarkan angin dan kicauan burung. Hal-hal yang tampaknya kecil ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sistem saraf Anda. Jangan ragu untuk berbagi dengan sanak saudara, menelepon teman lama, mengobrol dengan anggota keluarga, terkadang membantu kita melepaskan segunung tekanan yang diam-diam membebani kita. Dan jika rasa gatal di kulit kepala atau leher Anda terus berlanjut tanpa alasan yang jelas, anggaplah itu sebagai pengingat yang penuh kasih dari tubuh Anda. Inilah waktunya untuk menenangkan diri, relax, dan meluangkan waktu untuk mencintai diri sendiri. Karena kesehatan mental sama berharganya dengan kesehatan fisik, dan Anda berhak mendapatkan kedamaian. Pernahkah Anda merasakan gatal terus-menerus di dada atau perut, meski sudah mengganti sabun mandi, sabun, atau bahkan pakaian? Anda bingung kerana tidak terlihat ruamnya, tidak ada tanda-tanda alerginya, namun rasa tidak nyaman itu terus berlanjut. Jika Anda berusia paruh baya atau lebih tua, berhentilah sejenak dan dengarkan tubuh Anda. Kemungkinan besar, rasa gatal itu bukan pada kulit, tetapi berasal dari dalam hati, dari cara Anda memberi nutrisi daripada tubuh Anda setiap hari. Tubuh kita, apalagi sudah melewati masa prima, tidak lagi mampu menyerap nutrisi sebaik dulu. Anda tetap makan 3 kali sehari penuh, namun terkadang apa yang Anda makan tidak menyediakan cukup vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh Anda. Menggaruk perut atau dada terus-menerus bisa menjadi cara tubuh Anda membisikkan bahawa ia kehabisan bahan bakar, kekurangan nutrisi yang menyihatkan kulit, sistem kekebalan tubuh, dan semangat Anda. Saya ingat suatu kali mengobrol dengan seorang bibi berusia di atas 80 tahun bernama Elaine. Ia bercerita, akhir-akhir ini ia merasa gatal di dadanya, terutama di malam hari. Dia mengganti semua jenis sabun mandi cair, mencoba krim kulit, dan bahkan membatasi makanan aneh karena dia mengira dia alergi. Tapi tidak ada yang benar-benar berhasil. Melihat ke belakang, ternyata akhir-akhir ini ia sering melewatkan sarapan. Biasanya hanya makan sedikit biskuit, minum teh, dan mengakhiri hari dengan semangkuk sup encer. Bukan karena dia tidak mau makan, hanya saja dia tidak lapar. Namun tubuhnya kelaparan, bukan karena kuantitas makanannya, namun karena kualitas nutrisinya yang sangat kurang. Kulit adalah buffer pertama yang mencerminkan kekurangan vitamin, terutama B12, D, dan zinc. Zat yang penting untuk kesehatan kulit, sistem saraf, dan daya tahan tubuh. Ketika tubuh kekurangan nutrisi, kulit akan menjadi kering, mudah iritasi, dan gatal-gatal. Bukan karena sesuatu yang spesifik, hanya karena bagian dalamnya haus. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, silent deficiency ini juga bisa memengaruhi daya ingat, suasana hati, dan mobilitas jika dibiarkan dalam jangka waktu lama. Hal hebatnya adalah, Anda tidak perlu mengubah seluruh hidup Anda hanya untuk memperbaikinya. Langkah kecil tapi mantap bisa membawa perubahan besar. Coba mulai lagi dengan makanan sederhana namun penuh warna. Telur, beberapa potong alpukat, beberapa sayuran rebus, sepotong kecil ikan atau tahu kukus. Tidak perlu yang mewah. Beberapa buah kenari atau oat yang ditaburkan di atas yogurt juga merupakan awal yang baik. Dan bila memang sulit mempertahankannya, Anda bisa mempertimbangkan untuk mengonsumsi multivitamin sesuai petunjuk doktor. Hanya dalam beberapa minggu, Elaine menceritakan bahawa dia tidak lagi merasa gatal seperti sebelumnya. Yang lebih penting lagi, dia merasa lebih waspada di pagi hari dan berjalan lebih fleksibel. Dia tidak hanya menyembuhkan rasa gatalnya, tetapi juga mendapatkan kembali perasaan gembira dan ringan. Seolah-olah tubuhnya berterima kasih atas perawatan yang tepat. Jadi jika Anda mengalami hal yang sama, jangan terlalu khawatir. Rasa gatal itu mungkin hanya sekadar pengingat, "Hei, aku harus lebih berhati-hati." Dan ketika Anda mulai mendengarkan dan memberi nutrisi pada tubuh Anda dengan cinta setiap hari, Anda akan terkejut dengan transformasi diam-diam namun kuat dari dalam. Terkadang tubuh kita tidak perlu berteriak meminta perhatian. Sedikit rasa gatal di punggung, rasa tidak nyaman di kulit kepala,
atau rasa gatal yang terus-menerus di kaki, sudah cukup untuk membuat tubuh anda berbisik kepada anda, "Hei, ada yang tidak beres." Masalahnya, kita sering mengabaikan sinyal-sinyal kecil tersebut, mengira itu hanya kulit kering atau cuaca. Namun jika anda berhenti sejenak, dengarkan dengan lembut, anda akan melihat tubuh anda sedang mencoba untuk angkat bicara sebelum terlambat. Kedengarannya sederhana, namun untuk benar-benar mendengarkan tubuh kita, terkadang kita perlu belajar untuk memperlambat. Daripada terburu-buru mencari krim gatal, tanyakan pada diri anda, apakah akhir-akhir ini saya stres? Apakah saya cukup tidur? Apakah pola makan saya kurang nutrisi? Perubahan kecil saja, seperti minum lebih banyak air, berjalan-jalan ringan setiap sore, atau menarik napas dalam-dalam beberapa menit sebelum tidur, dapat membuat perbezaan besar. Seperti halnya merawat tanaman dalam pot, tidak perlu menyiramnya secara berlebihan. Cukup teratur dengan penerangan yang cukup, air yang cukup, dan otomatis tanaman akan tumbuh hijau. Tubuhku sama. Tidak memerlukan sesuatu yang besar, kita hanya berharap kita tidak cuek. Anggaplah setiap rasa gatal yang tidak dapat dijelaskan sebagai pengingat bahawa anda layak untuk diperhatikan hingga ke hal-hal kecil, karena pada akhirnya hidup sehat bukan berarti tidak sakit, melainkan mengetahui cara mendengarkan diri sendiri dan mencintai diri sendiri di waktu dan cara yang tepat.